Oke. Oke, malam ini tadi apa judulnya? Mau beli saham apa? Mau beli saham apa? Oh, iya. Iya, mau beli saham apa? Saham yang itulah, yang bisa naik. PPI lah. Saham Bager dong, Bager. Masa saham Bigger? Bengkel kan daftarnya sudah dikasih. Terus apa lagi? Contek lagi biasanya. Oh, biasa Pak. Contekan. Contekan Pak, jangan lupa. Oke, contekan. Contekan bagus loh, kemarin sebenarnya saya ada beberapa saya udah pasang-pasang antri ya. Cuma saya pagi-pagi tiba-tiba bisa saya mainin. Malah yang saya main yang naik. Capek nggak? Juga Bu, ntar kalau ketahuan pengawas ya. Nggak ketahuan lah, yang tahu kan yang Pak Holi doang. SQMI juga besok bisa terbang, benar kan? Kemarin aku udah antri waktu kemarin tuh apa ya yang naik tadi SSIA karena udah itu HQ itunya kan hari ke-7 red 7. Terus begitu satu lagi FPNI karena ada di CAH. Terus apa lagi ya? Malah saya cancel. BBYB. Capek deh. Nah, terus gimana dong? Enggak, sekarang mesti koreksi kesalahan kemarin harus tidak diulangi lagi gitu loh Pak. Nah, ya gitu memang. Itulah butuhnya screening, butuhnya edukasi. Iya, betul. Nih Bu Silvi, yang udah pasang nggak boleh amen. Pasti Iya. cuan. Aku ISSA juga rugi nggak di Bata naik. Makanya CBMF juga karena CBMF termasuk saham red 7 juga tuh, red 5 atau red 7 saya lupa. Udah lama turun itu CBMF, SSIA 2 itu. Aisyah masih bisa naik ya karena hijau pertama besok. Bisa. Sudah pintar. Kan benar nggak Pak? Aku takut salah. Kenapa? SQMI. Benar nggak besok bisa itu? Aku takut salah, kayak harus Pak Holi double check lagi baru yakin. SQMI udah nggak keluar lagi. Ini loh SQMI. Mesti tunggu tembus 98 kalau nggak salah ya SQMI. Baru bisa terbang ya, atau 100 ya tadi bilangnya. SQMI itu mau ke speknya ke 300-an. 300 ya kan. Hari ini tuh banyak yang beli SQMI ya kan. Nih banyak yang masuk. Nah, cuman SQMI itu belum bisa nembus apa ini? Demand zone. Supply zone. Nah, Supply zone. ini loh belum nembus ini. Sekarang itu lagi sedang di supply zone ya kalau sih oke. Nah, kalau tembus ini ya, candle-nya sudah nembus supply zone, nah maka dia bisa terbang lagi. Ya kira-kira 105 lah ini. Tadi sih saya udah jual dulu, besok beli lagi lah kalau naik. Sama. Berarti kita tunggu dia udah mendekati lewat ini aja beli, langsung simpan kasih terbang ya. Ya. Kalau break dari 105 lah ini. Kan? Itu baru naiknya bisa kencang. Ya. Kalau ini ada di posisi aman sih karena ini ada di atas supportnya di 94 ini kan garis trendline ini orange ini kan 94 nih. Sedangkan hari ini penutupannya kan 96. Artinya break dari trendline gitu. Jadi ada di atas support. Nah, selama nggak turun dari 94, nah itu masih oke. Nah, tapi kalau turun dari 94 mending jual dulu. Iya. Iya. Mas Oli, breakout apa BOF4 itu contohnya gimana sih Mas Oli? BOF4. Apa tadi sahamnya, Pak? Coba cek sahamnya apa?
Udah terus dulu aja bicara yang lain. Saya carinya dulu. Oke. Oh, coba aja langsung apa namanya? Ungu. F ungu. Nah, itu BOF plus, ada BOF. FPNI, IATA, IPPE, Maya, SKRN, FU. Oke. Di FPNI, IATA. Yata kan lagi di blacklist tadi. Bukan Suspend, bukan bukan blacklist. blacklist ya. Suspend. Dia nyontek, Pak. Dia lagi dapat SP dia. Kayak Bu Silpi dia tuh nyontek. Bandel dia naik terus, kamu turun. Ngomel gitu. Di atas terus nangkring. Saham red 7 nggak ada loh. Berarti red 5 BGTG tuh. Besok tuh siap-siap BGTG, BPTR, Bumi, City, Tujuh apa sih, Bu? Mari. Maksudnya dia merah 7 hari gitu. Iya. Mari Oh. boleh tuh besok monitor udah 5 hari. Mari BGTG, Bumi. Saya pantau lo 3 sama 5 aja udah. Ya 3 aja tuh, Mari, Bumi, sama BGTG. Sama BPTR tadi ARB. Biasa udah air kan turun atau Aci. Nah ini loh. Iya, maksudnya udah turun lagi nanti. Ini ya hari ini breakoutnya berapa tadi? Gurunya. Signal breakout support 4. Signal breakout BOF 4 F plus. Mana ya F plusnya ya? F itu fraktal. Kalau di sini yang ada fraktal itu di apa ya? C. Oh ini loh mungkin. Nah ini fraktal. Nah kayak gini. Jadi break dari ini loh Pak. Berarti pakai apa ini? CCO. Ngelihat chartnya pakai CCO. FPNI apa tadi? IATA. Nah ya IATA terus apa lagi ya? IPPE, Maya, SKRN. Kaisa. IPPE. Oh nggak kelihatan. Oh ini belum bisa nih IPPE. IPPE. Masih baru ya. Maya, SKRN. Aisa nggak? Maya, SKRN. Oh iya, Kaisa. Maya enggak di sini. Bang Maya pada. Oh, bukan itu. Breakout F4 atau bukan berarti. Fraktal ini biasanya harga teratasnya. Ini BO fraktal ya. F ini kan fraktal up. Nanti bisa aja dikatakan dia menembus resistennya gitu maksudnya. Ya, resisten breakout itu kan resisten ya. Apa nembus harga atasnya. Cuman ini yang dipakai fraktal. Nah, cuman fraktal ini kan ada banyak ya. Tergantung ada yang fraktal 3, fraktal 5. Nah, ini fraktal berapa kita belum tahu. Saya juga belum nanya. Ini yang dipakai fraktal berapa. Kayak kaget loh kok berubah ini perubahan. Baru hari ini kayaknya ya Mas. Bukan berubah, ada tambahan. Ya ada tambahan. Ya kan berubah namanya, ada tambahan. Bukan, kalau berubah itu ganti, Pak. Dulu nggak ada. Apa BO ini? Ungu boom dulu juga nggak ada. Oke, apalagi yang lain? Ini yang disuspend kok malah masuk sini ya Mas Oli? Kan dia nggak tahu kalau disuspend.
Iya, Pak. Nggak ada yang kasih tahu. Jadi algoritmanya ini kan nggak dikasih, oh ini suspend, nggak dikasih. Jadi dia nggak bisa mikir. Ini robot ini. Sama kayak kita, kalau kita nggak melihat ke idx.co.id kan kita juga nggak tahu kalau ada saham suspend atau kita dikasih tahu. Kan, ini kan artinya update hari ini kan. Berarti sebenarnya memang GZCO sama IATA itu bagus ya kondisinya. Maksudnya termasuk saham bagus lah karena ungu. Cuma karena nggak bergerak, jadi tetap aja dia. Bukan. Jadi screening ini kan ngambilnya dari data ya, dari data yang ada. Contoh apa tadi? GZCO. Nah, GZCO di sini. GZCO bukan sana. Suspend. Suspend sama IATA. Ya. Jadi GZCO kemarin saat di screening dia kan ada ungu, jadi masuk di situ. Gitu. Civic Bien. 3637. Oh iya, ya ininya sepatunya beli yang asli aja. Yang single BOF Plus itu bagus-bagus ya, Om? BOF Plus. Belum pernah nyoba saya, Bu. Katanya itu tembus fraktal katanya. Oke, jadi tembus fraktal itu artinya harganya di atas. Nah, bagus ini versi mana gitu loh. Kalau suka yang harga di atas, ya bagus ya kan. Tapi juga perlu diingat kalau sudah nyampe harga atas bisa lebih atas lagi dan bisa turun gitu loh. Gitu. Jadi fraktal tuh seperti itu. Kalau breakout sudah breakout di harga resistennya itu bukannya dia Kopinya kayak gula itu loh. Gimana? Ya kalau sudah breakout resistennya biasanya kan saham naik dulu terus ada penghalangnya lagi baru dia koreksi lagi. Bisa seperti itu. Jadi fraktal itu bentar, kalau di Pak itu sahamnya tadi bentar, saya cek di ini ya. Saya cek di bot fraktal itu kayak gini. Warna tahu itu kan kalau ini bisa apa? Kalau sebentar rame aja kayak gitu. Jadi ada fraktal, bentar, saya cekkan ini. Saya masukkan fraktal nggak di sini? Waktu itu bikin surat warisnya di mana di komputer, di laptop Ibu itu? Oke. Ini contoh kalau pakai fraktal 3 ya. Kalau saya cek di bot. Jadi supaya kita punya Monitornya belum ganti Mas Ali. Oke. Monitor belum ganti. Monitor udah ini. Oh, ini. Oke. C misalkan apa tadi? FPNI. Jadi fraktal tuh kayak gini. Ini fraktal 3 ya. Ini saya gunakan fraktal 3. Nah, fraktal itu yang ini. Yang ada kalau merah ini fraktal yang atas nih. Kayak gini. Ini saya pakai fraktal 3. Jadi fraktal itu banyak ya. Fraktal 3 bisa, fraktal 5 bisa kayak gitu. Nah, di Monica kita belum dikasih tahu itu fraktal berapa. Saya belum nanya sih. Makanya dia fraktal plus gitu ya. Pokoknya menyebut fraktal. Jadi, nah ini kan ini rumusnya kan F3. Nah, berarti ini fraktal 3. Kalau diganti F5 misal.
C. Nah, ini kalau diganti fraktal 5, posisinya juga beda gitu. Jadi kalau pakai fraktal 3 kan ada 2 tadi atasnya. Kalau pakai fraktal 5, 1. Jadi beda. Beda fraktal yang digunakan, tampilan catnya nanti pasti juga beda. Apa maksudnya fraktal 3, fraktal 5 itu apa? Rata-rata kalau 3 ya 3 hari, 5 ya 5 hari. Oh, gitu. Oke, ada lagi? Bu, kakak ibu rambut kok gini sih, Kak? Nggak ada ya? Berarti cukup ya? Berat. Jadi edukasi malam ini cukup. Terima kasih Mas Oli. Oke. ADFA sama ESTA sama nggak? Kenapa, Bu? ADFA sama ESTA. Esta oke. Esta bagus besok itu. Esta oke. Moro Buju dia, Moro Buju. Ya soalnya dia arah sih tadi. Oh iya, Morbuju ya. Tinggal apa hijaunya, segitiga hijaunya digeser ke kanan maksimal ya. Betul. Cuman bid offernya lompat-lompat ya. Ya kan memang saham Ya. apa saham bogang istilahnya. Jadi ada banyak harga yang ini kosong. Ini warnanya. Tapi enak kalau kosong ini. Jadi kalau pas naik enak, tapi kalau pas turun ya bisa turun beberapa tik. Iya itu. Iya. Oke. Yang lain silakan. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyakan ya. Ini mah 480 nggak tadinya lebih mah. Soalnya nggak tahu mau ya. Ini atau asyik. Oke, kalau nggak ada, saya bahas ini aja. Bahas swing sama fast trade karena banyak yang plan-nya masih berubah-ubah, kan? Plan-nya masih berubah-ubah. Nah, pertama kalau kita mau trading ya, trading santai terus dan pastinya profit gitu. Jadi tradingnya santai dan harus dan bisa profit. Nah, itu kita bisa cukup hanya menggunakan ini CHA atau Hekinasi ya. Contoh saham misalkan MPPA. Jadi yang berapa? Ya. 27,5. Contoh misalkan MPPA. Nah, kalau kita ingin beli saham ya dan tujuannya untuk swing ya atau untuk beberapa hari, itu bisa menggunakan CHA ini. Jadi kalau menggunakan Hekinasi itu tradingnya itu bisa untuk beberapa hari. Swing tapi tidak terlalu panjang jangka waktunya. Belum. Oke. Jadi bisa kadang 5 hari baru bisa di take profit, 10 hari kayak gitu. Jadi jangka waktunya itu tidak panjang. Jadi bisa juga 3 hari kayak gitu. Nah, yang digunakan adalah Hekinasi. Kok nama? Jadi saat hijau pertama itu beli. Kalau candlenya berubah jadi merah itu baru jual. Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, jadi silakan gunakan Hekinasi ya. Time frame-nya pakai daily. Kalau candlenya hijau ya, setelah merah hijau, ini silakan beli. Beli hijau pertama ya. Setelah merah hijau pertama itu silakan beli. Lalu kalau candlenya jadi merah, silakan jual.
Contoh kayak ini cuma 3 hari. 3 hari baru dijual. Profit apa enggak? Profit ya. Karena merahnya turun di atas candle hijau. Atau seperti ini. Candlenya hijau, silakan beli. Ya kan? Hijau pertama beli, merah jual. Hijau pertama beli, merah jual. Nah, kalau candlenya masih merah, sebaiknya jangan dijual, jangan beli. Ya, apalagi tujuannya untuk beberapa hari. Itu waktu belinya kita di spill lagi nggak di misalnya tick 100 gitu, nggak usah, pokoknya beli gitu aja. Ya, kalau beli aja niatnya karena swing. time frame-nya daily, ya. Karena niatnya kita swing gitu ya. Ya, betul. Jadi di pagi itu kita lihat langsung beli itu. Yes, pokoknya kalau hijau pertama kali langsung beli aja. Jualnya kalau candlenya merah, tinggal nunggu beberapa hari kan, baru jual. Kalau memang merah, baru jual. Pak Joli, hijau pertama kali itu dia itu dari sorenya udah kelihatan apa waktu pembukaan pagi itu, Mas? Jam 10 kadang kelihatan. Kan berubah, Pak. Jam 9, kalau jam 9.00 kan belum ya, pasar belum buka. 9.30 bisa nggak? Ya, kadang kalau memang sudah memenuhi syarat heikinasinya, ya dia bisa hijau. Walaupun jam 9.30. Okay. Gitu. Siap. Mas Oli, ya bos. Terkait dengan untuk trading swing tadi ya. Ya. Ini kan patokannya kan merah atau hijau ya. Betul. Nah, kalau masih dalam kondisi floating dalam hari itu, apakah menunggu sampai closing di hari itu firm merah atau hijau, atau masih dalam kondisi floating kita sudah harus memutuskan untuk jual atau beli gitu, Pak Oli? Buat swing ya. Oke. Jadi misal nih Bapak jam 10 sudah melihat saham yang candlenya hijau gitu. Ya. Gitu Pak ya. Contoh misal hari ini. Misal hari ini tadi Bapak lihat apa ya? Contoh ini SNLK. SNLK kalau Bapak tadi jam 10 ngelihat candlenya kan hijau, ya kan? Itu beli, hari itu beli. Tadi jam 10 langsung beli aja. Habis itu biarkan udah. Besok tinggal dilihat candlenya hijau atau merah. Oh masih hijau, ya udah biarkan. Oh nggak berubah ini. Oke, jadi tidak harus menunggu dalam 1 hari ya. Jadi masih floating pun kita bisa masuk ya, karena khawatirnya gini Mas Oli. Karena masih floating dalam transaksi dalam 1 hari itu yang jam 10 itu hijau, ternyata nanti sore dia merah. Pas closingnya, itu gimana itu? Ya, kalau karena jamnya masih berjalan, ya bisa berubah jadi merah, Pak. Ya, bisa berubah jadi merah. Tapi jarang banget yang berubah ya. Kecuali dia turun drastis, ya dia akan berubah jadi merah. Ya, kalau turunnya drastis, kok nggak berubah SNLK. Oke, itu asumsinya gini, Pak Mas Oli. Kan ini anggapan nih yang merah terus, ini yang di SNLK nih ya. Karena merah, kemudian hari pertama hijau. Nah hijau itu kan dari merah ke hijau itu kan kita belum yakin nih apakah hari itu hijau atau enggak nih. Kecuali ini kan pas yang pertama hijau ya. Kecuali yang hijau kedua mungkin sudah lebih settle ya, tapi sudah terlambat kan gitu Mas Oli ya. Ya. Cek kok mati Pak. Oh bentar, sinyal saya kayaknya. Ada Pak, kedengeran jelas. Enggak, itu Pak tadi suaranya hilang. Wifi-nya mati mungkin. Oke. Mungkin dia nggak sadar kalau sinyalnya mati. Pak siapa tadi ya? Oke, nanti biar di. Ini untuk sinyal BSJP itu harus jual besok pagi ya Pak, tidak boleh disimpan. Masih ada tuh Pak Toro namanya. Oh hilang betul. Ini nih muncul lagi. Muncul lagi nih Pak, ya naik turun. Pak keputus Pak tadi Pak suaranya Pak. Naik turun kayak ini juga kayak
swing juga nih. Wah, Bapak membuka Pilotnya ketawa itu naik pagi turun malam itu. ini. Oke, oke Pak, tadi Pak, contoh SNLK ya. Iya. Ya. Kan misalkan jam 10 tadi Bapak melihat candlenya biru atau hijau ya. Ya. Langsung, kalau memang tujuannya swing, langsung dibeli. Di harga berapa? Harga saat itu Bapak tahu. Gitu kan. Oke. Itu langsung beli. Ya. Contoh kalau Bapak bisa memantau sampai sore ya, sampai sore, mau harganya naik, mau harganya turun, selama candlenya masih tetap hijau atau biru, di hold. Berarti memang buat swing. Oke. Tuh. Tapi kalau misal nih saat sore tiba-tiba candlenya merah, ya mending cut loss aja, nggak jadi naik berarti. Oh gitu ya, oke Ya. oke ya, clear Mas Oli ya. Yes. Jadi saham apapun mau pakai Hekinasi ya atau pakai segitiga hijau, segitiga merah, kalau sampai penutupan ya, masih ada segitiga hijaunya, ya berarti cocok buat swing gitu. Nah, mungkin akan bertanya berarti kan sebaiknya belinya saat jam 3 aja Pak, sudah pasti. Bisa seperti itu ya kan. Cuman kelemahannya satu, berarti dapat harganya adalah harga yang sudah naik. Gitu. Ya. Ya, konsekuensinya itu ya. Jadi Ya, memang semuanya ada risk lah ya. Betul, betul. Ya. Oke ya. Terima kasih Mas Oli. Oke, Bos. Jadi tantangannya memang saat pertama beli ya. Pertama beli itu tinggal maksudnya di hari itu aja tantangannya. Kalau satu hari sudah lolos ya, dia jadi biru atau jadi merah ya berarti sudah fix. Besok tinggal santainya aja. Itu time frame daily. Kalau fast trade juga sama. Tantangannya kalau sudah candlenya sudah hijau beberapa kali, yaitu kita sudah ada titik aman, tinggal mau jual apa enggak. Saat mau jual, kita berarti kan sudah profit. Kalau sudah belinya di hijau pertama dan sudah hijau beberapa kali candlenya, mau time frame daily, mau time frame menit, ya berarti kan sudah ada perubahan harganya. Gitu. Oke, yang lain. Oh ini apa ini? Kalau sinyal BSJP harus dijual besok paginya Pak, nggak boleh simpan sampai sesi 2. Yes, dari judulnya beli sore jual pagi. Ya, itu sudah ada judulnya, beli sore jual pagi. Kalau jual siang berarti judulnya harus diganti. SSS. Beli sore jual siang. Judulnya bubuk siang-siang. Boleh sih jual siang, asal Bapak harus pantau pergerakannya. Jangan siang, jual besoknya lagi bisa juga boleh Pak, asal dipantau. Siapa itu mau ikut sekolah itu? Ciko. Awas gigit. Oke, yang lain? Tapi memang kalau kita keinginannya apa fast trade terus swing ya biasanya kan kita kalau saklek itu kan nggak baik juga ya Mas. Kalau apa, salah Pak? fast trade tiba-tiba kita lupa jual gitu ya, akhirnya jadi swing, terpaksa swing, gaduh-gaduh jadinya. Ya, itu kan sebenarnya kesalahan kita sendiri, ya kan? Kesalahan, ya. Ya. Nanti kita istilah sendiri itu, jadi apa namanya? Istilahnya apa? Tradingnya gaduh-gaduh. Jadi contoh kayak gini, kita kan semua bisa kan naik motor bisa ya? Ya. Naik motor aja, naik motor kan bisa. Kalau kita Selfie mau nggak bisa, Pak. Bisa lah, motor listrik kan bisa Pak. Kalau enggak ya motor yang ini yang ada di bongkar itu kan bisa. Nah kita kan sebenarnya bisa nyetir motor kan bisa. Kondisi normal semuanya bisa, santai itu kan bisa. Tapi kalau sudah mau balapan, ya coba kita nih yang biasa naik motor Beat ya, Beat atau apalah itu.
Lalu kita balapan nih di MotoGP di Mandalika sana. Oke. Gimana coba? Bisa nggak? Sama. Kalau kita memang terbiasa santai, swing, ya swing aja. Selamat kok pasti, ya kan? Tapi kalau sudah untuk cepat, ya kan? Ya berarti kalau ibarat motor kan berarti balapan nih, motor GP. Kita nggak pernah latihan lalu balapan gitu. Ya pasti entah kecelakaan, entah ada di belakang kan gitu. Sama, trading saham kan juga gitu. Fast trade itu kan cepat. Itu butuh skill, butuh kebiasaan, butuh latihan. Tapi kalau belum apa-apa langsung fast trade, ya ibaratnya kita baru latihan motor lalu ikut balapan motor GP gitu. Gitu. Betul. Sebenarnya one day trade itu termasuk anggotanya swing atau gimana Mas Odi? One day trade enggak, kalau swing itu lebih dari 1 hari. One day trade ya 1 hari lama. aja. Jadi kalau misalnya beli hari ini jual besok itu bukan one day trade. Ya one day trade kan besok pagi kan, yang paginya loh ya. Karena cuman selisih. Nah kita belinya kan saat pasar mau tutup kan. Seandainya pasarnya nggak tutup gitu kan sampai besok, ya kan masih ODT. Ya. Ada lagi? Makanya saya bilang 30 menit bisa mahir itu ya, kan cuma lihat biru ya. Biru ini beli dengan time frame daily. Oh ngelihat warna biru, beli. Ya udah beli aja, habis itu nggak usah Kemarin mikir. bukan 5 menit ya Pak? Yang mana Pak? Itunya, belajarnya. Kemarin 5 menit? Iya. Dulu perasaan 5 menit langsung mahir. Oh 5 menit, oh ya. Ya 5 menit bisa sih. Kan cuma jadi lihat kalau warna aja. Ya lihat warna aja. 1 menit Mas Malan ya. 5 menit ya, kalau menurut saya itu bukan boncos. Belajar 5 menit bukan langsung mahir Mas Odi. Langsung ngerti. Kalau mahirnya harus latihan. Betul. Kan, gitu. Mahir tapi rugi, Pak. Secara teori oke, paham dia, kita paham. Tapi begitu praktek belum tentu. Enggak kan? Prakteknya ada nyenggol-nyenggol dikit pasti. Nah berarti itu kan nggak ini nyenggol itu berarti kan beli saham yang lain. Kalau belinya saat biru beli ya kan, ya habis itu udah diem. Tunggu besok candlenya biru apa merah. Kalau masih biru berarti kan masih lanjut naik. Kalau merah bener jual. biru Pak. Kadang-kadang nggak ngelihat rambu-rambunya itu. Iya. Tapi kan saat candlenya merah pasti profit bos. Asal gini kan, setelah merah panjang, ya. Hijau pertama kali beli. Ingat ya, merah panjang, hijau pertama kali beli. Nanti berarti harus didukung rambu-rambunya juga ya di bawah, ya. Di atas. Betul. Ya, yang kalau mau rambu-rambu indikator maksudnya. Ya betul. Oke, kalau masih baru kan agak susah indikatornya kan. Nah, paling mudah itu kalau setelah merah panjang, hijau pertama kali itu yang dibeli. Nah, contoh kayak gini. Ini merah cuman 2 kali, lalu hijau. Yang berikutnya kan pendek nih. Betul. Nah, berarti nggak sesuai nih. Yang dicari itu setelah merah panjang, hijau pertama kali silakan dibeli. Ya. Setelah itu candlenya merah, ya udah jual. Nah, kalau ketemu kasus seperti yang sebelumnya itu langsung jual aja ya Mas Oli ya. Ini kasus ini, ya. Iya jual. Karena merah. Kalau merah jual. Karena rambunya masih nggak sesuai. Ya. Kalau ngikut rambu-rambu itu indikator lainnya. Ya kalau dikombinasi dengan indikator lain, ya ini kan nggak kurang pas. Ini ngajak turun ya kan? Ya. Begini. Nah kalau ada pertanyaan Mas Oli. Yes. Silakan. Di chat. Proses order beli ketika hijau atau biru. Proses order beli ketika hijau atau biru.
Oke, prosesnya jadi gini. Contoh nih, kalau Bapak tadi ngelihat saham SNLK, candle-nya biru, ya candle-nya biru. Misal Bapak tahunya jam 10 ya. Silakan Bapak beli jam 10 tadi harganya berapa? Ya silakan langsung beli aja jam 10. Gitu. Prosesnya langsung dibeli Pak, di harga Bapak mau beli ya. Misalkan jam 10 harganya di 600 misal. Atau tadi berarti masih 550-an lah kalau jam 10. Bapak beli nih. Ya belinya di harga berapa? Ya Bapak transaksi jam berapa? Disitulah harga yang harus dibeli. Nggak perlu antri, nggak harus beli di bawahnya. Kalau beli di bawah kan antri. Nggak usah antri. Langsung beli di saat Bapak tahu. Asal setelah merah panjang candle-nya hijau pertama kali. Itu langsung beli. Tuh, kalau tahunya jam 3 atau setengah 4 gitu. Misalkan SLNK setengah 4 baru tahu candle-nya hijau pertama kali. Kalau setengah 4 tadi harganya kurang lebih masih di 600-an. Ya udah beli di 600. Habis itu kalau sudah match, ya, sudah terbeli, udah biarkan. Besok tinggal dicek. Kalau candle-nya masih biru, di hold. Lusa candle-nya masih biru, ya di hold. Sampai candle-nya merah, itu baru dijual. Cat atau program. Cat atau program. Oke, ini catnya Pak. Jadi Bapak ngelihat cat, ini kan cat nih. Pak bisa open mic Pak, biar lebih jelas. Oke, Pak Selamat bisa open mic biar lebih jelas. Bapak sudah punya sekuritas apa belum Pak? Belum Pak. Oh belum, oke. Sudah buka sekuritas apa belum Pak? Sudah. Oke. Belum. Saya baru gabung. Oke, baru gabung. Oke. Kalau Bapak baru gabung, oke, Bapak silakan buat sekuritasnya Pak ya. Buat sekuritas dulu, itu pertama. Oke. Kalau setelah buka sekuritas, nanti Bapak buat akun RTI. Nah, oke, saya contohkan di RTI deh. Di RTI. Oke. Bapak nanti sambil nunggu akun sekuritasnya jadi, Bapak buat akun RTI. Nah, contohnya seperti ini. Saya ya. RTI Bisnis, Bapak download di Play Store. Nanti ini saya oke. Namanya apa Pak? Ini, Pak. Programnya, aplikasinya. RTI Bisnis. Nah, ini. Oke. Ini Bapak install lalu buat akun. Oke. Oke. Itu nanti connect dengan data sekuritas Pak ya? Tidak Pak, ini hanya buat latihan. Oh, buat latihan. Ya, Oke. buat latihan di awal sebelum sekuritasnya jadi. Oke. Oke. Nah, nanti kalau pertama Bapak kan harus buat akun nih di sini nanti. Ya. Ya kan? Kalau sudah baru nanti transaksinya di sini, di trade ini. Trade ya. Di trade IDX virtual online. Nah, ini untuk latihan secara virtual. Ya. Kalau Bapak kalau awal masih pertama sekali, nanti Bapak kan belum punya akun, nanti tinggal di sini nih, register, ya kan? Oke. Nanti tinggal buat username-nya apa, password-nya apa, PIN-nya apa, Bapak buat sendiri. Ini yang untuk keperluan training ya di RTI. Betul. Ya. Ya, untuk latihan. Oke, kalau sudah nanti tinggal login. Nah, disinilah cara beli sama jual. Ini buat latihan. Oke. Ini kan ada menu buy, gitu. Ada menu sell kayak gini. Ya. Oke, untuk awal ya. Untuk awal nanti geser ke paling kanan di portofolio. Untuk awal akan diberikan modal semuanya itu 100 juta. Oke. Ini buat latihan. Oke. Jadi gitu. Nah, cara buy-nya di sini nih. Klik menu buy. Lalu di sini ada kode. Nah, kodenya tinggal diganti. Kalau mau beli saham tadi SNLK nih, SNLK. Tinggal diketik aja Pak, kodenya SNLK gitu. Itu nyarinya di mana Pak? Kode-kode gitu. Nyarinya oke. Di
untuk semua kode saham itu ada di Kitab Master Cuan Saham di channel Telegram. Di situ sudah saya berikan, Pak. Di Telegram, Pak ya? Di Telegram. Atau Bapak bisa juga cek langsung update-nya itu di idx.co.id. Oke. Ya, ini websitenya Bursa Indonesia. Klik data pasar, lalu di sini ada daftar saham. Nah, di sini lalu daftar saham. Jadi inilah saham-saham yang ada di Bursa Indonesia. Oke. Ini totalnya, ya. Jadi totalnya ada 773 saham di Indonesia. Ya. Nanti sektor-sektornya, sektornya ada 11 atau 12 sektor gitu. Ya. Nanti Bapak bisa bisa sambil klik-klik Pak ya, pelajari di sini. Oke. Nah, kodenya ini Pak. Kode sahamnya. Oke. Misal tadi kita tahu saham SNLK, ya kan? Lalu kita mau beli. Nah, silakan latihan dulu di sini nih, bagi yang baru. Klik kodenya SNLK. Ya. Harganya berapa? Nah, harga update-nya ada di sini. Oke, itu oke. Ya. Jadi kita itu maksudnya apa ya, Pak ya? Yang mana, Pak? Yang plus 14,81% itu maksudnya apa dan kapan? Yes. Jadi ini kan pasarnya tutup. Nah, jadi hari ini SNLK dari hari ini ada kenaikan 80 poin. Selama sehari penuh? Ya, hari ini. Oke. Persentasenya berarti kenaikannya 14%. Oke. Nah, jadi kenaikannya 14%. Gitu. Kalau saat jam pasar berjalan ini bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau kita mau beli, silakan cek di sini nih harganya. Nah, kita belinya saat kita mau beli harga update-nya di berapa? Iya. Nah, ada dua cara untuk beli, ya kan? Jadi di sini ini ada yang namanya bid, ada yang namanya offer. Bid ini offer. Kalau kita mau harga pasar ya, harga pasar saat ini untuk SNLK itu adalah 620. Kita mau beli nih, ya. Kalau kita mau beli sesuai harga pasar, boleh nggak? Boleh. Artinya di sini. Bisa jadi belum tentu langsung dapat detik itu juga. Iya. Artinya masih antri, gitu kan. Kalau mau langsung dapat, sahamnya, nggak usah antri. Jadi beli di atas harga pasar. Misal 625. Nah, maka kita akan dapat di saat itu juga. Caranya, Pak? Caranya, oke. Jadi tadi adalah angkanya. Cara belinya di sini. Ketik kodenya, harganya mau harga berapa? Misal 620 gitu kan. 620 lalu mau beli berapa lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar. Harga 620 ini adalah harga per satu lembar. Seper 100 lot. Yes. Ya. 0.01 lot. Ya, harga per lembarnya 620. Ya. Tapi kita belinya minimal satu lot, artinya 100 lembar. 100 lembar, oke. Ya. Jadi misalkan beli satu lot, ya, kan gini. Berarti totalnya 62.000. Ya. Kalau mau beli 10 lot boleh nggak? Boleh. Di sini berarti kalau mau beli 10 lot berarti 620. Beli 100 lot boleh nggak? Boleh. 6.200.000. Ya, tinggal kita mau belinya berapa lot ya, sesuaikan dengan dana yang ada di akun kita. Nah. Kapan menentukan jumlah lot dari sinyal yang diberikan? Kapan menentukan jumlah lot? Ya, saya misalkan kenaikan 5% dengan 15% tentunya akan mempengaruhi kuantiti yang harus dibeli sebagai pertimbangan maksudnya. Yes. Untuk jadi gini,
Untuk beli berapa jumlah lotnya Bapak bisa cek di sini. Oh, Ini. di mana itu Pak? Bisa Ini, diulang? Ini Pak, Bukan Bapak tadi. bisa cek di sini nih. Bukan tadi muncul halaman ini gimana? Oke, ini tinggal geser ke bawah Pak. Oh, ke bawah, scroll Ya, down. scroll ya. Nah, ini adalah lot yang tersedia. Yang di pasar. Yang di pasar, betul. Oh, Oke. Misal nih, misal Bapak mau beli harga 620, ya kan? ya. Maksimal Bapak bisa beli 3.861 lot. Lot itu ya. Oke. Lot ya, maksimal. Ya. Tapi kalau Bapak mau belinya di harga 625, maksimal belinya hanya bisa di 100 lot. Oke. 106, sorry, 106. Iya, iya, iya. Kalau beli 200 bisa nggak? Bisa, tapi kan antri. Parsial nanti dapatnya. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau kita mau beli saham itu kan semua keinginan kita adalah setelah kita beli harganya naik. Betul. Kan gitu Pak ya. Oke. Iya. Contoh nih, saya mau beli di harga 620. Kira-kira besok naik nggak ya? Kan gitu Pak ya. Kira-kira Ini belinya kapan, Pak? belinya saat kita mau beli, saat tahu candlenya biru. Oh, begitu biru kita itu melakukan proses Pembelian. input gitu ya. Yes. Proses input. Ya. Oke. Contoh kayak gini misal ya. Iya, iya. Ini adalah chart di Mandiri Sekuritas, Pak. Iya. Kalau misalkan tadi siang jam 10 kita tahu saham SNLK itu biru pertama kali. Ya kan? Iya. Jam 10, oh saya tahu nih SNLK setelah merah panjang candlenya biru pertama kali. Iya. Harganya berapa? Misal tadi harganya 5, tadi saya beli itu 570-an kalau nggak salah ya. Tadi Itu saya beli connect ini. ya, Pak ya? Connect Connect. ya, Pak ya? Ya. Oke. Jadi ini kan kalau di akun sekuritas itu kan update Pak datanya. Ya, Di ya. saat ya detik itu juga. Semua sekuritas sama pengupdate pemutahiran datanya sama nggak waktunya? Sama Pak, sama. Sama ya. Ya. Oke. Jadi misal jam 10 kita tahu saham SNLK candlenya hijau pertama kali. Ya. Misal harganya 570. Oke. 570. Oke. Nah, saya mau beli nih. Oh, saya mau beli SNLK 570. Oke. Kalau saya beli, kira-kira harganya akan kemana ya? Kan gitu. Ya. Ada banyak metode untuk tahu harga akan naik sampai berapa. Ya. Ya. Cara mudahnya adalah kalau candlenya hijau pertama kali, besok masih bisa naik. Tuh. Lusa bisa naik. Artinya selama candlenya masih biru, itu masih bisa kita hold atau biarkan. Tapi kalau candlenya bisa jadi merah, baru kita jual. Nah, oke ya, misal kita beli 570 tadi siang, ya hari ini, sorry tadi karena sudah 620, berarti kan sudah profit. Iya. Jadi cara belinya kayak gini. Kalau sekarang belinya kan bisanya di 620, harga terakhirnya kan 620. Jadi masukkan kodenya, tentukan harga belinya, harga pasar sahamnya di angka itu berapa. otomatis atau kita yang nulis, Pak? Kita bisa tulis, Pak. Tulis ya. Ya, kalau otomatis sesuai harga pasar, ya kan. Ya. Kalau mau kita tambahkan, misalkan belinya mau di atasnya, kita tinggal klik plus ini atau tulis bisa. Kuantitinya itu kita tulis, ya kita ketik mau berapa lot. Nah, setelah itu ketik buy, klik buy kayak gini. Oke. Klik buy, lalu konfirmasi buy. Nah, akan muncul di order list seperti ini. Kalau muncul di order list, kalau keterangannya masih open, artinya belum match atau belum terbeli. Belum di tangan gitu ya? Ya, masih antri. Nah, antri. Ya, misalkan nih saya nggak suka antri, saya pengennya langsung terbeli. Ya. Nah, ini bisa diubah, kan? Atau di amen, tinggal diklik kayak gini, opennya diklik, muncul amen kayak gini, diklik, lalu harganya kita naikkan. Kalau harga pasarnya 620, supaya kita langsung dapat, kita beli aja, naikkan satu tingkat di atasnya. Beli 625. Oke.
Saya maunya Satu beli tingkat itu dari data itu Pak ya tadi ya. ya dari ini Pak. Dari yang jadi ada fraksi harga namanya. Nah, ini 620, di atasnya 625. Oke. Di atasnya lagi 630. Oke. Gitu. Jadi ada fraksi harganya. Iya, iya. Oke. Misalnya saya beli 625, saya klik amen. Nah, ini langsung match. Berarti sudah saya miliki sahamnya sebanyak 100 lot. Oke. Tapi di portofolio ini pasti merah. Ya kan? Oke, kita cek SNLK. Nah, saya sudah minus 0,8. Kenapa? Karena saya tadi belinya di atas harga pasar. Oke. Gitu. Jadi harga pasar saat ini 620, sedangkan saya belinya 625. Jadi saya masih minus 0,8%. Oke. Tapi kalau saya biarkan misalkan besok ya, besok candlenya biru, lusa candlenya biru, maka bisa profit kayak gitu. Dibuat swing seperti ini. Swing itu maksudnya long term ya Pak ya? Ya, long term. Lebih Jadi dari 1 hari. lebih dari 1 hari. Ya, oke. Oke, ada lagi? Bagaimana tahu perubahannya akan naik terus beberapa kali dalam beberapa jam atau beberapa hari? Oke. Kita dapat sinyal, cuma apakah kita lepas pada sinyal positif pertama atau kita hold dulu, itu gimana Pak? Ya, jadi pertama tergantung oleh plan Pak, plan di awal. Ya. Contoh nih, saya mau beli SNLK, planning saya adalah swing. Swing berarti untuk beberapa hari. Ya. Ya. Beberapa hari, berapa hari? Sebenarnya kita nggak tahu apakah 3 hari, apakah 5 hari, apakah 10 hari, apakah 15 hari. Kita nggak tahu. Yang penting swing artinya lebih dari 1 hari. Oke. Kalau yang digunakan metodenya Heikinasi, ya kan? Saat biru pertama kali, hari ini itu beli, besok kita cuma lihat apakah besok candlenya biru. Kalau besok candlenya biru, kita hold. Itu satu. Lusa, kalau lusa candlenya masih biru, ya di hold. 3 hari lagi masih biru. 5 hari lagi misalkan, candlenya jadi merah. Ya, berarti saat disinilah ini dijual. Saat candlenya itu merah. jam lama bukaannya Pak ya? Gimana? Atau tiap beberapa jam berubah gitu? Oke. Karena ini time frame-nya adalah daily, harian Pak. Artinya satu candle ini adalah 1 hari. Jadi 1 hari. Jadi kita setup time frame-nya ya? Time frame-nya betul. Jadi paling kecil daily Pak ya? Paling pendek maksud saya. Paling pendek tik transaksi. Atau kalau menit daily, bukan. Daily itu 1 hari, Pak. Di bawah 1 hari, jadi di bawah 1 hari itu ada jam. Atau menit deh. 60 menit kayak gini. 60 menit berarti kan 1 jam. Iya. Ini kalau menit ya. Ini kalau saya ganti, ini kan jam daily ya. Kalau saya ganti 60 menit, artinya 1 candle ini adalah 1 jam. Oh bentar. 1 jam. Bentar, masih loading. Nah candlenya berarti bisa berubah. Oke bentar, saya ini masih loading. Ini di mana nih Pak? Sama di hari sekuritas itu? Ya, betul. Ini halaman sekuritas? Betul. Ya. Oke, contoh SNLK. Oke, misal saya ganti menit ya. 1 jam. Oke. Contoh, kalau daily kan seperti ini Pak, candlenya. Ini daily, 1 candle 1 hari. Kalau saya ganti 1 jam, nah berubah seperti ini kan. Nah,
Harusnya belinya kapan? Ya belinya di sini nih, biru pertama kali. Misal Oke. di jam 15. Oh, udah, bukan. Rektorian. Ini udah pasar tutup. Pasar Tutup, tutup. Oh ya. ya, tadi setelah pasar tutup itu kan masih ada transaksi, maka candlenya masih berubah. Ini candle ada pasar nego kan belum tutup sampai 3:30. Oke, 1:60 menit. Itu dimungkinkan ya Pak ya, lebih dari jam 3 transaksinya. Kalau pasar reguler sampai 15:15, Pak. Oh, oke. Oke. Tapi selain pasar reguler kan ada pasar nego. Yang kita nggak bisa transaksinya di aplikasi. Harus email ke sekuritasnya atau marketing. Request ya, Ya, order. itu sampai jam 3:30 tuh, Mas. Oke. Contoh, oke di sini aja. Ini jam 11. Nah, oke, contoh ini. Setelah merah, candlenya hijau pertama kali kita beli nih jam 11. Iya. Kan? Lalu tanggal 16. Ini tanggal 21. Sorry Pak, keliru tanggalnya. Misalkan nih kita beli kemarin jam 15.15. Hari tanggal 21, itu kan ada tanggalnya ya, tanggal 21. Nah, sampai hari ini karena belum muncul candle merah ya berarti belum jual. Oke. Gitu. Yang ada gini, contoh saham lain. PPA ini tanggal 16. Tadi boba. MSKY. CBNF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura. Dan ini saya kasih lemot ya. Oh, isat aja, isat. Tadi diwakilkan oleh Pak Firman. Nah, oke, contoh seperti isat kayak gini. Ini IPPE deh, nggak apa-apa. Jadi kalau time frame-nya adalah menit 160 menit misal. Ya. Oke. Ini 60 menit. Jadi satu candle adalah satu jam. Di sini ini beli kan, ini hijau pertama kali beli, di sini merah, ini jual gitu. Habis dijual ya tunggu dulu. Nanti hijau lagi kayak gini, ini beli. Bisa beli lagi. Ya, bisa beli lagi. Nanti tunggu candlenya merah baru jual. Nah, tapi kalau untuk yang masih baru ya, saya sarankan time frame-nya adalah daily, jadi harian. Supaya tidak terlalu cepat dulu ritmenya ya. Jadi kalau satu hari itu kan ritmenya masih santai gitu, Pak. Agak santai. Gitu. Nanti kalau itu maaf Pak, motong. Kalau misalnya kita setup daily, ada potensi kehilangan profit nggak kalau hourly-nya itu boleh jadi bisa mengambil profit? Mengambil profit, maksudnya gimana Pak? Ya gini, kalau kita setup daily, kemudian in fact kenyataannya dalam hourly per jamnya ada terrecord atau ada potensi bisa profit taking, artinya blue kemudian merah, berarti kan kita bisa profit taking hari itu juga. Tapi karena kita setup daily, kita miss chance, opportunity. Ya. Betul. Ya. Bisa, seperti itu bisa. Artinya kan gini, ini kan semua tergantung plan kita, Pak. Ya. Kalau plannya memang swing, artinya kita akan menikmatin naik turunnya saham. Contoh kayak gini,
Ini kan naik, habis itu bisa turun, naik, turun, ya kan? Naik, turun, naik. Oke. Kalau kita tujuannya swing, ya beli di sini, plan jualnya adalah di sini. Kalau ini di total, misal nih, ini di total dari mulai beli sampai jual, di total misalkan 20% gitu. Selama misal ya 1 minggu 20%. Oke. Bagi sebagian orang, oh banyak dong, profit 20% 1 minggu. Oke kan? Itu pertama. Dan kita kan santai ya, 1 minggu 20% kan lumayan. Oke. Kalau seperti tadi, berarti kan ini bisa kehilangan profit. Iya, bisa kehilangan profit. Kalau contoh nih, di sini beli, lalu naik 5%, saat mau turun kita jual. Oke, sudah profit 5%. Di sini ya, beli lagi, naik 5%, jual, sudah profit 10% total. Di sini beli lagi 5%, oh ini naik 10%, berarti sudah 20%. 20% bisa nih ditempuh dalam 3 hari atau 3 kali transaksi. Nah, mau pilih ini 3 hari 20% atau 1 minggu 20%. Pilih yang mana Pak kira-kira? Yang minggu ya. Halo. Ya, swing. Bukan. 1 minggu profitnya 20%. Ya. Ya, 1 kali transaksi. Atau Bapak maunya 20% 3 hari. Oh, yang lebih pendek lebih baik dengan profit. Betul ya. Semua orang pingin Pak seperti ini. Ya. 3 hari 20%. Iya, semua orang pingin. Nah, oke, saya ibaratkan tadi di balapan motor tadi. Kalau Bapak pingin seperti ini, berarti harus banyak-banyak latihan. Contoh nih. Kalau saya saya maunya cepat, ya, saya harus banyak latihan dong. Banyak latihan, ikutin indikator-indikatornya. Karena kita belinya saat mau naik beli, saat mau turun jual. Sama, ini harus butuh skill, butuh kebiasaan, dan butuh latihan. Sama kita balapan motor GP, kalau tanpa latihan, tanpa skill, di tengah jalan pasti jatuh. Nah, kalau masih awal, kenapa saya bilang mending swing dulu bagi yang pemula, supaya melihat pergerakan naik turunnya ini. Karena kan masih belum tahu medannya kalau masih baru ya. Jadi supaya tahu medannya, silakan nikmatin. Oh, sahamnya naik, habis itu turun, naik lagi, turun kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah rambu-rambunya mengatakan candle merah, silakan jual. Oke. Gitu. Oke, Pak. Yes, sip. Oke, ada lagi yang lain? Iya, pertanyaannya kalau buy tadi bisa antri. Nah, kalau jual itu pasti terlaksana atau ada kemungkinan ngantri juga, Pak? Sama, Pak. Mau jual, Bapak kalau mau jualnya langsung terjual, juallah 1 tik di bawahnya berarti, Pak. Contoh nih, contoh ya. Contoh, oke. Saham misal MSKJ. Oke. Contoh MSKY Pak ya nih. Kalau kita harga pasarnya saat ini itu kan 580. Kalau kita jual di 580 bisa jadi terjual, bisa tadi tidak. Di detik itu. Nah, kalau mau langsung terjual, juallah di bawahnya 570. Itu bisa 575. Sorry, 575. Itu bisa langsung terjual. Tapi jualnya maksimal 631 lot. Oke. Gitu. Ini langsung bisa langsung terjual. Jadi jual di harga di bawah harga pasar gitu. Oke. Yes. Halaman jualnya gimana, Pak? Di mana, Pak? Gimana?
Halaman jualnya sell itu ya? Ya, di sell di sini. Di sell. Oke. Jadi sell sahamnya apa, mau jual di harga berapa, Ya. ya kan? Lalu mau berapa lot yang dijual. Ya. Gitu. Lalu klik sell. Ya. Itu udah banyak itu sepatunya. Oke, ada lagi? Sementara itu dulu Pak. Kayak satu gede awet. Ya. Jenis saham yang direkomendasikan nanti via apa itu komunikasi itu Pak ya? Ya, di grup PA Pak. Oke. Jadi setiap pagi ya jam 8 sampai 8.30 itu saya recommendednya saya kirim di grup PA. Supaya bisa langsung update Pak saat itu juga. Gitu. Nanti jam 9 kan pasarnya baru buka. Nah, saat pasar sudah buka masih ada rekomendasi tapi via live trading. Jadi di Zoom Pak, di Zoom seperti ini. Oh, di Zoom. Ya. Oke. Jadi nanti ya kita trading bareng ya, mau saham apa nih yang mau naik ya kita beli ya kan. Nanti biasanya ini saham misalkan saham IPPE mau naik, nanti saya info. Kalau mau beli silakan, candlenya sedang hijau, ini waktunya beli. Kalau mau beli silakan, enggak ya enggak apa-apa. Jadi kita ikuti rekomendasi, boleh atau enggak optional? Yes. Secara live. Yes, betul. Oke, very good. Sambil ngelihat pergerakannya gitu Pak Mas. Jadi benar-benar live kita bisa ngelihat semuanya. Kalau belum punya yang ngelihat chartnya, bisa lihat di laptop saya secara live gitu. Tapi kalau sudah punya ya silakan buka sendiri nggak apa-apa. Oke Pak ya, lumayan paham. Sip. Pelan-pelan Pak, nanti tiap hari ada edukasi kok. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung tanyakan aja Pak. Langsung tanya di live ya Pak ya? Di live bisa, di WA bisa, chat saya langsung bisa. Iya, oke. Pak, tahunya akumulasi wealthiness di sekuritas gimana Pak? Gimana Pak caranya tahu? Cara tahunya wealthiness kita di websitenya sekuritas bagaimana? Sekuritasnya apa Pak? Saya belum punya, tapi Bapak kasih contoh aja, Mandiri misalkan. Bagaimana melihatnya? Melihat apa ini? Portofolio. Melihat kekayaan kita lah, atau kesejahteraan kita, kekayaan kita di sekuritas. Di portofolio. Kekayaan saham. Ya, itu nanti ada di portofolio. Jadi nanti tinggal klik akun ya kan, stok portofolio di sini. Nah, nanti di situ akan muncul semua saham apa yang kita beli gitu kan. Terus ada yang profit, mungkin ada yang minus gitu kan, kelihatan semuanya. Kalau sudah profit, kalau kita mau jual, ya berarti langsung terjual. Oke, contoh kayak gini Pak. Di sini nih. Kalau yang asli nanti nggak enak Pak. Nanti contoh di RTI ya. Ini adalah contoh di RTI. Ini namanya portofolio. Kalau di sekuritas itu namanya portofolio. Awalnya semua itu dikasih modal 100 juta. Nah, ini setelah ini kan saya buat latihan. Dulu buat latihan sampai sekarang saya juga masih latihan di sini. Makanya di sini ada yang merah, ada yang hijau. Nah, kayak gini ya. Kalau yang hijau ini berarti kan sudah profit. Oke. Ini total profitnya sudah 163%. Ya, 163%. Dari 100 juta. Awalnya kan modalnya 100 juta. Jadi sekarang sudah profit 163%. Nah, inilah saham-saham yang dibeli. Nah, itu minus biaya transaksi. Minus ini sudah ada sekuritas yang sudah include dengan fee brokernya biaya transaksi. Ada sekuritas yang nggak diikutkan di sini Pak. Gross gitu ya? Ya. Iya. Oke.
Jadi kalau seperti ini nih Ini Pak Ali. ini apa Pak? Ini RIT ya? Ya, RTI. Jadi ini RTI. akun latihan ya. RTI. Oke. Iya. Jadi ada yang Oke Pak Koli, sementara ini cukup. Mungkin next time bisa nambah tergantung ketemu problemnya gitu untuk tahu itu ya. Yes, betul Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Ya Bu. Tadi Bapak ada kirim apa kan ke WA saya video gitu kan. Tapi saya kurang memahami juga Pak masalah chat itu Pak. Saya dipandu Pak. Oke, chat yang mana Bu nih? Tadi itu tutorial. Ibu kan tadi minta cara settingnya. Ya. Saya kurang paham juga gitu. Chat yang di Mandiri Sekuritas lah Pak. Oke. Ibu pakai laptop kan? Masih lewat handphone sih. Oke. Kalau pengen seperti ini, berarti harus lewat laptop, Bu. Kalau pengen ada yang Hekinasinya, itu harus via laptop. Kalau Mandiri via handphone, tidak bisa ada fasilitas Hekinasi. Oh, jadi harus saya masukkan dulu ke laptop gitu ya, Pak? Yes, kalau pengen ya, kalau pengen seperti di layar ini. Tapi kalau enggak ya di handphone ya enggak apa-apa, enggak seperti ini. Jadi untuk Hekinasi ya, Hekinasi ini bisa menggunakan Monica, Bu. Ya, untuk melihat hijau sama merah itu bisa menggunakan Monica ini. Ibu ada kan? Sudah saya kirim, Bu ya? Iya, ya udah. Oke, itu tinggal download di Play Store. Nah, baru tinggal diklik chat TA. Kalau Hekinasi ya, CHA, kode sahamnya apa, lalu time frame-nya bisa pakai daily sesuai kebutuhan. Daily bisa, jam bisa, menitan bisa. Jadi, nah, oke. Tergantung kebutuhan Ibu. Ibu kebutuhannya apa? Kalau seperti ini, di handphone belum bisa, Bu. Memang belum support sih aplikasinya. Gitu. Berarti saya masukkan dulu aplikasinya lewat apa komputer lah ya Pak ya? Ya, komputer atau laptop. Besok aja lah Pak. Siap Bu. Ya. Jadi tinggal diinstal di laptop ya. Kalau nanti setelah Ibu install di laptop, lalu settingnya masih kesulitan, ngelihat tutorial masih kesulitan, nanti bisa saya repot dari sini, Bu. Iya Pak. Ya. Jadi nanti saya settingkan dari sini. Pak, CBMF kan tadi saya belum dapat. Status masih open. Jadi kalau misalnya kita beli di jam 9, kalau harga udah naik tuh nggak bisa dibeli ya Pak? Bisa. Jadi contoh nih CBMF. Harganya sekarang 73. Kalau besok jam 9.01 harganya sudah 74, Ibu bisa belinya di 74. Gitu. Kalau beli 73 ya nggak dapat. Jadi harga itu akan setiap detiknya itu akan berubah. Nah, kita mau belinya di harga berapa? Gitu. Terlalu beresiko ya Pak? Enggak, kalau CBMF, jadi gini, CBMF ini kan harganya masih di bawah ya. Masih di bawah nih. Harga tertingginya di 150. Ya, 150-an. Sekarang harganya di 73. Contoh misalkan nih, Pak saya mau beli CBMF besok pagi. Misal beli 73 nggak dapat. Harganya sudah berubah 74. Ya udah beli 74. Beli 74 nggak dapat Pak. Harganya sudah berubah 75. Ya beli 75. Nah, sampai maksimal pembatasan risikonya. Kalau sudah misalnya, kalau sudah naik 5%, saya takut beli. Ya udah jangan beli. Misal masih di 75, 74, 75 atau 76 itu masih oke. Beli CBMF ya, maksimal 76 deh. Tapi nanti di bawah 9 berapa tadi? 97 kalau masih. 87 apa berapa? Supply zone. Bentar, saya cek aja. GTL CBMF.
Oke. 78. Ini ada 78. Oh, sorry, berarti 77. Nah, kalau nanti sudah nyentuh 77 itu silakan dijual. Jadi Ibu misalnya 75 boleh beli, hari ini kan 73. 75 boleh nggak beli? Boleh. Tapi di 77 itu silakan dijual. Nah, Kalau nggak dapat juga nggak usah paksa lah gitu ya Pak. betul. Kalau nggak dapat juga ya nggak usah dipaksa. Nanti ada nanti cari saham yang lain aja. Gitu. Iya Pak. Elpin itu ditambah muatan bisa tuh Pak? Besok boleh. Nah, contoh seperti Elpin. Elpin harganya ini kan masih di bawah. Tadi kok ARB Pak? Ya nggak apa-apa ARB. Karena Bapak dan Ibu belinya tahunya saat sudah ARB. Kenapa saat mau naik nggak beli gitu kan? Maksudnya gitu. Kalau sudah beli lalu turun gimana Pak? Ya selama candle-nya masih biru ya masih oke. Masih bisa naik lagi. Tapi kalau candle-nya sudah merah, sebaiknya dijual. Candle daily-nya. Berarti kita lihat dulu pergerakan di pagi ya Pak, kalau untuk Elpin ya Pak, tambah muatan gitu. Betul, bisa. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke Bu. Oli. Ya Bos. Kalau lihat acuan buat besok berdasarkan bid offer yang di MOS yang versi HP Android handphone. Misal itunya bidnya besar bisa jadi patokan besok pasti naik nggak Oli? Enggak dong. Ngelihatnya hari ini maksudnya? Ya. Kalau ngelihatnya hari ini nggak bisa buat patokan besok. Karena besok kan bidnya berubah Pak. Gitu ya. Iya, itu bid yang sekarang itu kan hari ini, besok sudah berubah. Kecuali besok saat pembukaan, iya masih bisa dibuat acuan yang hari ini. Saat jam 9 gitu. Ikan acuannya yang hari ini kan. Tapi kalau sudah lewat 9.01, bidnya kan sudah berubah. Kurang jam 9 kan biasanya masih kosong ya Pak Lia? Apa udah ada isinya? Kurang jam 9, nggak ada. Ya. Kan masih 00 posisinya ya? Betul. Kan berubah sudahan. Oh iya. Ya. Kalau jam 9 ya yang hari ini masih bisa kita buat acuan. Ya. Tapi kalau sudah pasar buka itu kan sudah berubah. Ya, nah, itulah yang update. Gitu. Artinya kalau ngelihat malam bid overnya bidnya gede banget gitu kan, nggak bisa jadi patokan berarti ya? Nggak bisa. Kan bisa jadi besok itu hilang. Atau dicabut istilahnya gitu. Oke, Bos. Oke, Bos. Silakan yang lain. Pak Dedi kemana Pak Dedi? Pak Dedi udah hitung pamit cuan. duluan. Nggak ada lagi nih pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada ya gimana lagi? Kan nggak ada. Atau mungkin bingung ya mau nanya apa gitu. Kan
nggak ada, Mas Oli. Lagi shock nih. Lagi shock. Shock kenapa, Pak? Gak apa-apa, sharing aja, Pak. Tidak mudah ternyata gitu intinya. Hit mau ARB. Bukan cuma Bahit kalau hari ini. Satu grup itu. Tapi pelan-pelan lah Mas Oli, mudah-mudahan kita bisa ini mengerti lah dan memahami semuanya, mudah-mudahan. Ya. Ya, sebenarnya paling mudah Pak supaya terarah Pak ya, supaya terarah saat kita mau beli itu pastikan dulu nih tujuannya dulu, supaya kita setelah beli nggak bingung dan masih nggak bingung itu mau saya jual apa saya biarkan kan gitu. Nah itu silakan sesuaikan dengan plannya dulu. Kalau memang plan atau tujuannya atau rencananya buat swing ya buat swing aja. Walaupun harganya turun gimana, ya biarkan aja. Selama indikator yang digunakan saat beli itu masih on track. Gitu. Jadi indikator itu bisa Heikin-Ashi. Ya kan hijau pertama, ya beli nggak apa-apa. Besok turun gimana? Ya biarkan. Selama candlenya tetap masih hijau. Contoh Elpin nih. Tadi yang beli tadi, hari ini kan minus tuh. Karena turun sampai 5%, 5,8. Dijual apa di hold, Pak? Kalau saya hold aja, karena candle-nya masih hijau. Gitu. Sebenarnya yang minus itu telat TP aja. Nah, misalkan tadi, saya mau beli Elpin fast trade. Ya fast trade harus konsisten. Ya kan? Saat dia candle-nya merah dengan time frame pendek, ya jual. Nah, yang banyak terjadi adalah tujuannya fast trade, tapi saat mau turun dia nggak terima, nggak mau saya turun gitu loh. Inilah yang banyak terjadi. Akhirnya turun lebih dalam lagi. Gitu. Oke, Mas Oli, ini kalau kita tujuan dari awal itu swing, Mas Oli ya. Ya. Nah kebetulan hijau terus, kemudian saat mulai candle merah, volume merah, tapi masih floating dalam hari itu. Berarti belum ada kesimpulan sampai tutup sorenya itu apakah tetap merah atau hijau. Itu apakah kita sudah memutuskan untuk sell atau apa gitu Mas Oli? Ya. Kalau candlenya merah, sell Pak. Oh langsung ya, di saat masih floating pun kita langsung sell gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini kan kita bicara daily ya, Mas Oli ya. Nah, floating itu kan ada kalau kita settingnya, apakah kita setting 15 menit, setengah jam atau 1 jam supaya kita lebih firm saat kita harus sell gitu, Mas Oli. Ya. Jadi settingnya itu adalah daily, Pak. Karena karena tujuannya tadi kan swing Pak ya. Ya swing betul ya. Kalau swing time frame yang digunakan itu adalah daily. Oke. Itulah. Ayah jangan lompat, atau jangan nanggung. Jadi apapun ininya ternyata sorenya balik hijau ya sudahlah kita ini gitu Mas Oli ya. Ya. Oke sip. Makasih Mas Oli. Oke bos. Oli. Ya Bu. Saya cuma pendapat sih Pak. Apa? Meminta pendapat. Oke. Saya punya ILS sih Pak. Itu kan minusnya udah banyak banget. Menurut Pak Holi mendingan saya hold terus atau saya cut loss aja. Saya udah bosan lihat ini. Tapi banget ini. Ini loh Bu. Ibu tuh harusnya kalau Pak saat di sini ini nanya gitu, saya akan langsung bilang jual Bu. Udah. Gitu saat ya merah Pak. di sini. Oke. Tapi kalau sekarang ini tandanya, nah ini kan sudah ada shadow nih. Atas candle shadow, bawah candle shadow. Ini berarti mau naik. Baru mau naik. Bisa jadi besok candlenya hijau. Bisa jadi ya. Kalau besok candlenya hijau, ya jangan dijual dong, walaupun sudah bosen dengan sahamnya.
Iya sih. Biasanya sih kalau Ibu Sinta jual langsung naik. Langsung naik. Saya setiap jual jadi Itu naik. saya. Itu yang bikin- Itu saya baru main saham 2 bulan, Pak. Ya. Padahal saham ini sebenarnya buat isi waktu belajar-belajar. Tapi lama-lama kok lihatnya maksudnya kok rasanya nyesek gitu ya. Setiap gua habis jual dia naik. Setiap habis jual dia naik. Jadinya gimana ya? Enggak. Ibu gini, ibu ubah Bu. Jadi saat mau beli, ibu lihat. Saat mau jual, ibu harus lihat candle. Saya sih nggak pernah lihat, Pak. Maksudnya saya nggak gitu ngerti. Nggak ngerti gitu loh. Enggak gini, udah. Hari ini harus ngerti. Ibu bisa buka Monica kan? Bisa, Pak, tapi Oke. nggak mudeng gitu loh. Gimana sih ya? Oke, ibu cuman buka satu aja deh Bu, nggak usah buka yang lain. Aha. Oke, CHA. Oh, CH. Charlie Hotel Alpha. Betul. Apa? Ya, Charlie betul. Alpha. Charlie Hotel Alpha. Oke, CHA. Oke. Ya. Setiap ibu mau beli saham ya, buka CHA. Setiap mau beli. Nah, kalau candlenya hijau pertama kali, Hello. silakan beli. What are you going to sleep? Selain itu jangan beli. Kalau udah hijau kedua gimana Pak? Jangan beli. Hijau ketiga gimana Pak? Jangan beli. Ya, itu supaya ibu supaya saat mau beli itu memang posisinya mau naik. Iya, waktu itu kan ILS mau di cut loss, sayang saya beli lagi. Waduh, cemplungnya banyak banget. Waktu itu kan saya baru main tuh, baru 2 minggu kali ya Ci Selvi ya. Iya. Baru Saya juga mulai banget. kecemplung sama. Iya, banyak banget saya cemplung. Tapi sekarang saya lihat, udah mulai ngerti ya, dikit-dikit ada ngerti sih Pak, jujur. Kok nyebut banget ini ILS ya, maksudnya saya pengen tanya pendapat Pak Holi nih. Saya pengen cut loss semua, jadi saya ganti saham lain, cari untungnya di yang lain gitu. Kalau saya tunggu terus sampai kapan ya, bingung juga. Ya. Nah, jadi nanti ya Ibu kalau mau beli saham lagi, Ya, Ibu nanti tinggal dilihat tinggal buka CHA aja deh. Bisa kan? Segitu, hijau yang mana yang pertama? Ini kan merah nih Pak. Ya, ini kan merah. Ya. Iya. Saya Ibu, masih lihatnya hijau. Oke, Ibu kalau mau beli, kalau candle terakhirnya hijau pertama kali boleh beli. Oh, oke. Kalau merah jangan beli saham yang masih candlenya merah. Mending cari saham yang lain. Oh, gitu. Kalau mau jual juga sama, ya. Kalau mau jual, kalau candlenya merah, kalau candlenya merah wajib jual. Merah pertama ya Pak. Merah pertama. Oke. Udah sering dibilangin tapi kok nggak mudeng-mudeng gitu. Ya udah. Otaknya ini. Jadi Ibu kan sempatkan waktu kan paling nggak sampai 1 menit kan buka ini. Iya, Pak. Dan jangan ikut saham yang dipom-pom, apalagi pom-pomnya harganya sudah di atas. Sepertinya Ibu ini belinya di sini Bu ya. Selalu di atas. Waktu di pom-pom Belvin Pak. Pas di pom-pom Belvin tuh Pak kita beli ya Ci. Itu lagi, aduh. Harusnya cut loss sih, kita nggak berani kemarin. Makin kecemplung. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mending tunggu aja nih ya Pak ya. Ya kalau ILS ini sudah tanda-tandanya ini mau naik lagi. Ya udahlah. Memang jadi memang masih candle-nya masih merah, tapi candle merahnya kan sudah lama nih. Lama kan? banget. Iya, Candle lama yang hari banget. ini adalah tanda-tanda candle mau berubah jadi hijau. Ya semoga. Yang kayak gimana Pak? Coba saya lihat Pak. Tapi tiap hari makin tenggelam loh Pak, makin dalam. ILS ya. Ini kan kelihatan nih. Ada shadow-nya di atas candle ada shadow, di bawah candle ada shadow. Kalau candle sebelumnya kan atasnya nggak ada shadow nih. Kelihatan nggak? Shadow itu yang mana Pak? Shadow ini. Yang mana Pak? Antenanya. Antena. Oh, antena. Antena. Oke. Penangkal petir. Oh, kalau ada penangkal petir berarti mau naik Pak ya? Iya. Ada perlawanan. Oh. Tahu Pak. Ini tanda-tanda ya. Ini tanda-tanda. Jadi tanda-tandanya sebelum jadi biru, pasti ini tanda-tandanya dulu. Ya, semoga deh. Oh, ini
Ya udah. Thank you Pak Tapi Maulidi. nggak tentu juga ya Pak ya. Kenapa Bu? Thank you Pak. Makasih. Nggak tentu juga ya ada shadow itu dia berbalik. Iya, iya belum tentu. Tapi tanda-tanda Bu, belum fix ya. Jadi Ya baru. seenggaknya ada tanda lah ya. Ya. Jadi kan baru tanda-tanda. Kalau apakah pasti enggak ada tanda-tanda itu kan belum tentu pasti semuanya kan. Yang penting bikin kita senang dulu lah Pak. Bukan. Enggak sih, kita juga enggak harus kita juga jangan bikin seneng orang, enggak. Kalau saat di sini nih, misalkan di sini saya bilang ini tanda-tandanya mau naik. Nah, bikin seneng iya, tapi kan berlawanan gitu loh. Berlawanan. Oke, contoh nih apa MPPA misal ya. Siapa yang tadi malam nggak happy punya MPPA karena dipom-pom? Bener nggak? Saya nggak efek sih, soalnya emang udah punya. Ya, sudah nggak maksudnya. Basah. Ya, maksudnya mungkin ada yang Happy, heboh, kan, berarti keluar. besok mau Iya. naik gitu kan. Ada happy lah. Ya, ada Betul. happy. Tapi kalau candlenya merah, saya juga nggak yakin akan naik gitu. Memang Sama dia nggak saya juga nggak yakin. Iya, karena kemarin ARB kan. Tapi ada happy sih memang, maksudnya mudah-mudahan naik nih kalau dia pom-pom gitu loh. Ya, berarti kan maksudnya Dia gini. sempat naik tapi sebenarnya terus turun lagi. Betul, sempat naik ya. Artinya kan gini maksud saya, itu kan PHP. Nah, betul. PHP Pak benar. Ya. Awalnya happy tapi besok dongok dia jadinya. Dongkol kan. Itu kan PHP namanya. Benar PHP. Aduh. Karena dia juga nggak kuat kali Pak. Kenapa dia mogok di tengah? Iya, Posisi biasanya dia kan apa yang dia info itu benar Pak. Iya. Dia mogok di tengah. Ya karena ini secara indikator ini kan juga nggak mendukung gitu loh Bu. Ya kan? Bisa jadi kecuali diborong semua, ya bisa habis indikatornya berubah ya. Tapi kalau sudah candlenya merah, paraboliknya mau pindah ke atas kayak gini. Ini kan berlawanan dengan indikator. Gitu. Kecuali dihabiskan semua lotnya, oke. Kalau dipom-pom lalu, jadi gini, misalkan nih saya ngepom-pom dan saya menghabiskan atau beli setidaknya separuh dari lot yang ada, ya bisa naik kenceng. Tapi kalau hanya mempom-pom dan saya nggak beli, itu kan harga pasar nanti yang menentukan. Yang candlenya hijau aja bisa turun kok, karena nggak dibeli semua. Gitu. Intinya jangan percaya ya Pak Uli ya. Iya, intinya jangan percaya siapapun deh. Termasuk ke saya jangan percaya. Ya. Grafik aja Pak ya. Ya. Jadi lihat secara teknikal. Ya, lihat secara Tuhan, jangan ke Pak Oli. Ya, betul. Jadi lihat indikatornya aja. Kadang nggak ngerti Pak dan males. Oke. Makan langsung dengar dari Pak Holi. Nah. Sekarang sambil belajar kan mudah loh, tinggal buka Monika, cek CHA, kalau hijau oh ya. Jadi itu sesuai teorinya kan itu gitu. Ya. Besok dicoba Pak. Oke. Yes. Semoga tambah pinter deh Pak. Iya dong. Tiap hari itu nambah satu, nggak tahu nanya satu gitu. Kayak tadi Elpin ya. Udah cuan nih Pak. Saya beli lagi nih, masuk lagi. Terus turun, saya mau cut loss. Tapi saya rasanya, saya nggak ada lihat grafik. Pakai feeling aja. Kayaknya tadi terbangnya tinggi banget, tek, enak banget. Jadi saya masuk lagi, pasti dia terbang lagi. Nggak taunya makin turun. Mau cut loss, sayang. Mau cut loss, sayang. Akhirnya tenggelam lagi. Nah itu tuh yang bikin saya tuh banyak tenggelam Pak. Yes, itu kan feeling Bu ya. Iya feeling. Feeling Pak, bisa benar, bisa salah. Betul, ya. betul. Pasti harus butuh latihan Bu. Supaya benar terus kan butuh latihan terus. Iya. Setelah kesalahan banyak ya kan. Iya betul. Nah, itu uang sekolahnya mahal. Yes. Benar. Nah Betul. jadi kalau untuk jangka pendek berarti time frame-nya ya dipendekin. Time frame-nya dipendekin. Ya. Gimana Pak? Ya ini time CHA tadi. Oke.
CHA bisa. CHA berarti kalau untuk jangka pendek pakai 05 Bu time frame-nya. Itu lihatnya kayak buat lihat apa, Pak? Kayaknya Sin, kayaknya kamu mendingan tradingnya swing dulu, tapi swing pendek, jangan ikut scalping kayaknya. Karena kan masih belum lancar Monikanya. Kalau jadi kamu tinggal cek CHA nih, misalnya CHA-nya kalau misalnya hijau pertama beli misalnya. Nah, terus kalau udah merah langsung jual gitu. Tapi lihatnya dari destinasi aja, jangan pakai yang CAH. Kalau CAH kan lama swingnya gitu. Kalau menurut saya sih, kalau scalping nanti takutnya banyak numpuk ketinggalan itu tombol sell, karena kan harus ditungguin. Kadang-kadang kan kamu nggak monitor. Nah, itu yang bahayanya. Sekarang udah hampir 3 minggu duduk bareng Pak Holly terus, Ci. Oh, ya udah kalau itu bisa ya, takutnya kalau ditinggal-tinggal gitu. Nah, nanti bulan depan saya baru tinggal nih, mau berangkat. Makanya kalau itu mendingan swing yang pendek aja, jadi lebih gampang monitornya. Oke, sambil belajar deh, Ci. Thank you. Iya. Thank you. Ya. Kalau kalau pakai time frame pendek, nah ini tinggal dicek 05 Bu. Ya. Kalau pakai 05 dan candlenya hijau pertama kali, silakan beli nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dan ini harus di refresh setiap 5 menit. Jadi memantaunya setiap 5 menit. Jadi kalau 5 menit ya, candle terakhirnya hijau ya silakan beli. Nanti 5 menit berikutnya dicek lagi. Oh masih hijau berarti masih naik. Tapi kalau candlenya sudah jadi merah, ya jual. Oke Pak. Besok saya coba ya Pak. Semoga pintar. Dicoba. Thank you Pak. Thank you Ci Selfie. See you. See you. See you. Say we say together. And you'll always be. Udah nyanyi lagi. Bos Oli nanya bos. Papua Iya bos. hari ini dia nyanyi. Yeay. Ada breakout apa ya? Breakout fractal up tuh ya? Gimana tuh bos? Itu baru di Monica atau gimana tuh bos? Yes, ini pertanyaan ke 999. Tadi, ya bos. Jadi fraktal itu adalah breakout dari resisten atasnya, resisten atas. Memang di sini kalau di Monica kita nggak bisa ngelihat fraktalnya sebelah mana gitu kan? Ya, karena memang nggak diberikan di sini di Monica. Cuman sinyal di filter ungu aja ya yang muncul tadi. Contoh kayak gini. Nah ini breakout F+ ini namanya breakout dari fraktal. Nah, cuman kita nggak diberitahu. Saya juga belum nanya. Fraktalnya ini fraktal berapa? Fraktal 3 kah? Fraktal 5 atau fraktal berapa? Dan kalau nggak dikasih tahu gini biasanya rahasia. Itu nanti biasanya jawabannya gitu, yang buat aplikasi. Nah, tapi kita bisa cek ya di bot Telegram. Pak Rian sudah dapat ya? Sudah. Oke. Nah, kalau di bot Telegram ini kita bisa melihat nih fraktal. Nah, ini yang segitiga merah ini ini namanya fraktal. Kalau ini fraktal 3. Nah, ini. Jadi di common-nya sini ini fraktal 3. Ini kan ada F3 ada. Nah, ini fraktal 3. Nah, ini kita bisa ubah sendiri. Kalau dibuat fraktal 5 ya di sini nih. Cuman ada satu, artinya breakout dari fraktal ini. Gitu. Oh, bukan breakout resisten gitu bos ya? Iya, fraktal ini kan juga sebagai resisten kan. Bisa digunakan sebagai resisten fraktal ini. Ini kayaknya F3, fraktal 3 teh yang digunakan Monica ini sepertinya ya. Di lonceng kan ada juga tuh Bos Oli. Di lonceng ada ya. Di lonceng sini? Iya. Ya. Baru BOF. Nah. Cuman kan fraktalnya kita nggak tahu nih, fraktal 3 apa fraktal berapa. Oh iya, oke. Kalau mau filternya F ungu ya Bos ya? Ya.
Artinya ini sudah breakout ya. Breakout itu kan banyak. Breakout dari resisten, dari fraktal, atau breakout dari apa awan Ichimoku ya bisa. Artinya breakout itu nembus resisten gitu. Nah kalau kita mau cek ya silakan Pak, cek aja di sini Pak. Di bot Telegram ya, supaya kita bisa melihat sendiri lebih jelas. Itu yang Monica Secret apa tuh bos? Apa? Monica Secret, rahasianya Monica kan ada di bagian kiri. Monica Secret. Ini. Nah itu kan rahasia Monica ya. Ya. Ini Victoria mungkin Pak. Ya, jadi di sini ini ada apa ya, rekomendasi gitu ya. Semacam rekomendasi. Cuman nggak mau nyebut terang-terangan rekomendasi, Pak. Daily stock. Nah, ini apa? Oh, sorry. Oh, di ini. Kalau yang Bapak gunakan itu ada di sini ya. Di Monica, mana Monica? Oke, ini itu semacam sama seperti rekomendasi sebenarnya. Secret technical daily stock. Ini kan rekomendasi. Sahamnya apa? Ya dari sahamnya apa? Area belinya berapa? Target jualnya berapa? Stop loss-nya berapa? Keterangannya tipenya apa? Swing trade. Nah. Ini seperti rekomendasi. Bisa ya ini udah matang ya bos ya, sama kayak apa tuh posting pagi itu selera pemberani. Ya. ODT Bisa. Di WA ya. Betul. Bagaimana buka daily stock tadi Pak? Bisa diulangi. Daily stock. Nah ini Pak, ada menu daily stock ini Pak. Di mana itu Pak? Di Monica. Ya. Oke. Daily stock. Okay. Yes, daily stock. Itu biasanya swing stock, swing trading ya Pak ya? Ya, nanti di sini kan ada banyak. Kalau tipenya Ada swing ya keterangan. swing ya. Oke. Biasanya swing sih di sini nih. Iya. Cuma itu bos Oli, kendalanya Monica web ini bos, balik-balik ya apa? Keluar lagi, login lagi, keluar lagi. Ya, pakai yang aplikasi Pak supaya lebih stabil. Yang di HP ya. HP ya. Android ya. Betul. Enggak ini mau dibilang ke Monikanya deh, biar enak sih lihatnya di laptop atau di komputer. Bisa. Ya, daripada Bisa ini. buat akun sendiri ya, langganannya 1,5 per tahun. Kalau mau sendiri. Mau nggak? Itu enggak ini bos, itu enggak lemot ya, enggak keluar dia ya. Ya karena kan kita pakai sendiri. Kalau ini kan kita pakai bareng-bareng ya. Kalau ada yang login di web, ikut gantian. Hai. Tapi kalau pakai aplikasi kan bisa langsung. Aplikasi dia stabil ya, enggak Ya, ada lebih Sedang stabil. apa dirimu? Ini rekomendasi buat kapan ya Pak ya? Maksudnya dia pagi rekomen gitu. Ya. Ini sama, kalau swing itu sama dengan di itu loh, FSWB. Oh. SWB. Apa itu Pak? Swing buy. Bapak don't understand. Swing buy, ya. Kalau mau ngefilter ya langsung di sini nih. Ini FSWB. Nah, di sini kan akan muncul ini yang cocok buat swing. Swing buy hari ini. Oh, swing buy hari ini nggak ada. Nggak ada Pak. Swing up. Ya ini kan tadi pagi. Ya. Oh ini tadi pagi. Pak Holi. Ya bos, ya Bu. Katanya besok BJPM sama CMRY bagus Pak infonya.
Bagus. Apa? BJTM. Temenku bilang dia lagi sama Bandar, nggak tahu nih bener apa enggak dia. Apa namanya sahamnya? BJTM sama Oh, TM. BJTM. Oh, Bang Sama? Jati. Sama? CMRY. CM? CMRY, Cimori, Cisarua. Oh, CMRY. Katanya nih Pak, tapi saya enggak, dia baru WA sama. CMRY ya? Iya, sama BJTM. CMRY. Sama yang Bandar katanya. Enggak tahu nih bener enggak. BJTM Bang Itu Jatin. Bu Cisawi, si Jiko yang info, Jiko info saya. Oh, si Jiko. Dia kan Oh. tahu saya main. Oh, dia bilang, trading saham juga si Jiko. kan dia tahu saya main, cerita kalau Nah. main. Tadi dia info saya, coba Bu Nek beli ini katanya. Barusan dia WA. Beli apa Bu Sinta? Katanya BJMR sama apa tadi? BJM, BJMR. Nah, Bang Jatim sama CMRY. Oke. Oh. CMR, oke. Kalau CMRY, kalau CMRY Saham baru CMR mah. harganya sudah di atas ya. Harganya sudah di atas. Ini ya hati-hati karena sudah di atas kan. Ya. Saham candlenya sudah mulai mengecil. Biasanya mau turun. Biasanya berdasarkan teknikal. Oke. Kalau BJTM ya, BJTM hari ini itu sudah break dari trendline. Nah, mending BJTM daripada CMRY. Dia cuma dua itu sih Pak. Ya. Terus kalau bentar kita cek di Monica dulu aja. BJTM, coba lihat candlenya Pak. Waduh, rumit kabelnya kebanyakan itu BJTM. Iya, di Monica. CMRY Ini saham lelet BJTM biasanya. Ini sama apa sih Bang? CMRY hari ini kan nggak kuat naik nih. Ini sudah overbought apa ini namanya stokastiknya. Kecuali besok ada volume besar ya, itu hal yang lain ya. Tapi secara normal mau turun CMRY. Terus BJTM. Oh iya tuh ada antena. BJTM sih candlenya hijau tua, tapi ini hari nggak naik. BJTM, ya BJTM hari ini banyak yang beli karena candle volumenya hijau tua. Iya hijau tua memang. Iya. Mending BJTM. Kalau mau beli dari dua tadi, mending BJTM. Oke, boleh masuk kali besok ya Pak. Coba dikit aja. Itu dia Pak. Apa? Itu tembok lah apa coba Pak? Tembok apa tembok? Oh di ini CTL. 800-nya tebal. Iya, ada loh. 800-nya tebal ya, di sampai 800 kita jual kan gitu. 800 jual. Jangan nunggu. Tapi kalau dia beli 800 baru bisa tembus lagi. Nah, tuh liatin banyak kali ini rumit nih. Oke, trendline enggak, ini trendline. Kalau supply zone di 800 di berapa? Di time frame berapa? Oke, kalau turun terbatas turunnya. Ini ada supply zone untuk turun. Itu di 760 ya. Kalaupun turun mungkin ke 760. Aduh, naiknya paling cuma 2%-an. Ayo capek nih. Jangan aja Pak, skip aja Pak. Risikonya kayaknya lebih besar ini. Dia mau naiknya banyak halangan tuh. Ya, 30 benar nggak? Takutnya aku salah. Ya, nah, ini loh ada juga ini. Ini ada supply zone juga. Kayaknya tuh, ya banyak itu tuh. Ya ada supply zone. Nah di sini nih yang susah ini naiknya. Ini yang Cinta kalau di sini lama nunggunya kayak si becap. Pengalamannya cepat. Nggak bisa lupa. Sama Monica jadi udah berteman saya. Ini mah info doang, nggak tahu lah. Iya, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Jadi info siapapun silakan diterima sambil kita cek lagi gitu. Betul. Baru dapat. Ya. Thank you. Pak. Ya Bu. Pak mau nanya Pak. Ini Pak kalau ada nih Pak kan semalam saya sudah tanya juga. Ini kalau red issue kumdet BGTG rasio 2:1. HE 200 apa maksud HE itu Pak?
HE harga apa itu namanya? Apa BGTG? Bentar. Iya. Oh, kalau mau nebus, kalau mau ditebus itu belinya di 200. 200. HMTD ya? Enggak, HE aja, Pak. HE. Iya. Bentar, Bu. Nggak tahu apa orang ini singkat apa gimana. 200 ya, harganya 200, Bu. Oh, kalau kita tebus, Pak. Ya, kalau nebus itu harganya 200. Kamdit 23, tanggal 23. Ya, tanggal 22 hari ini ya. Ya. Ya 200, harga BGTG hari ini berapa? 230 tutup, Pak. 230, ya. Kalau begitu baiknya gimana, Pak? Kita tebus apa enggak, Pak? Kalau Ibu mau nebus, berarti kan belinya di 200, Ibu. Iya. Sedangkan harga pasar 230. Berarti lebih untung ya. Tapi bisa mungkin besok lebih turun lagi nggak, Pak? Nggak mungkin ya, Pak? Bisa, Bu. Lebih turun lagi bisa. Mungkin BGTG ini akan ke sini nih. Ada trendline di sini di 211. 211. Ya, 210, 211. Jadi kalau dia masih tutupnya masih di atas, tapi ya kita beli besok, misalnya besok 211, usahanya lagi bisa aja di bawah 200 ya, Pak ya. Rugi Bisa. dong kalau gitu ya, Pak. Ya, betul. Tapi kayaknya BGTG ini 200-an ya. Ini 203. 203. Mungkin akan ke 203 atau 202 ya berarti. Fraksi 2H. Ya, akan ke 202, Bu. 202 BGTG, ya. Kalau HMTD itu apa maksudnya, Pak? Harga memesan terlebih dahulu. Apa itu singkatnya? Efek. Ya. Oh, kalau Harga beli yang IPO itu ya, Pak? Kenapa? Ya, bukan. Beli yang rek issue ini, Bu. Oh, rek issue juga. Ya. Jadi kan rek issue ini kan menerbitkan saham baru. Oh, sorry. HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. HMTD. Ya. Karena Ibu kan punya BGTG nih sahamnya dan Ibu berhak untuk membeli saham BGTG itu kalau punya saham yang lama 2, Ibu bisa beli saham yang baru itu 1. Harganya berapa? Harganya di 200. Oke lah. Yuk, makasih ya, Pak. Oke, Bu. Which day of the week is your birthday? Ya sudah, birthday-nya kapan? The 31st January. Ya tulis. Okay. Then it is Oke, ada lagi yang lain? the week is. Ya apa? Oh, what day? Cukup ya? Pak. Yes. Pak. Satu lagi Pak mau nanya, kalau saham PYFA bisa lihatin enggak, Pak? Apa? Piridan itu, Pak. PYFA. Oh, PIFA ya? Ya, Piridam. Ibu punya di harga 1.100, Bu? Atau punya? Di bawah 1.980 saya punya, Pak. 980. Iya. Berarti profit, Bu. Ya kan? Jual aja ya, Pak? Bentar. Hijau pertama. Besok hold. Ini hijau pertama. Nah, hijau pertama ya? Ya, Ibu tinggal cek ya kalau nanti candle-nya merah baru jual, Bu. Kalau besok hari ini hijau pertama, ya kan? Jadi besok masih bisa naik. Tapi kalau kita jual kenapa nggak bisa kemakan ya, Pak? Suka-suka, Pak. Oke, tinggal cek FIFA. Jual kalau supaya langsung, Bu ya, jual 1 tick di bawah candle-nya. Di bawah harga pasar. Contoh kayak gini. Ini mana? Stop value. Klik order. Di bawah.
Contoh kayak gini, Bu. Jadi PIVA. Oh ini. Nah, jadi ini kan PIVA, Bu ya. Jadi Ya. kalau Ibu mau jual, misalkan jual di 1.005, Ya. susah, Ibu turunin aja 1 tik, jual di harga 1.000 gitu. Jadi jual di bawah harga pasar supaya langsung terjual. Oh, itu langsung bisa terjual itu, Pak. Ya. Tapi lihat juga lotnya ya. Kalau seperti ini, kalau beli jual di harga 1.000 yang laku paling cuma 12 nih. Karena ada yang ada 12 lot. Beli 12 orang, 12 ya. Iya, tadi saya penutupan tadi saya pasang 1.005 itu, tapi nggak kemakan dia. Ya. Nah, harusnya setengah sebelum 14.50 jual aja di bawahnya, misalnya di 1.000 supaya bisa langsung terjual. Ya, bisa saya lihat lagi lah sudah kalau udah hijau, Pak ya. Yes, betul. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, cukup ya. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Besok trading bareng lagi. Happy trading buat besok dan Terima kasih, Pak. bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih, Pak. Biar besok Oke. pagi segar dia fresh. Yes. Oke. Thank you. Selamat malam semuanya. Selamat malam, makasih. Malam.